Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 8 Desember 2019, channel YouTube The Veil Remove mengupload sebuah film singkat yang juga berjudul The Veil Remove. Film yang disutradarai oleh Brandon J. Stanley, seorang sutradara Katolik, menceritakan tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi yang tidak terlihat oleh mata manusiawi. Film ini memperlihatkan dengan indah, yaitu ketika seorang imam sedang menyiapkan persiapan persembahan, maka pada saat itu para malaikat dan para kudus mulai berdatangan untuk memenuhi panti imam. Selain itu, ketika doa syukur agung, bukan lagi imam yang mengangkat tubuh dan darah Kristus, tetapi Yesus sendiri yang mengangkatnya. Juga roti yang diangkat adalah benar-benar tubuh Kristus yang sedang tergantung di atas salib, dan piala yang semula berisi anggur kini menjadi darah Kristus, yang mana darah tersebut jatuh dari tubuh Kristus yang sedang tersalib. Intinya, film ini hendak mengatakan bahwa Ekaristi adalah perayaan surgawi di atas bumi. Dan menariknya, yang terjadi saat Ekaristi tersebut ialah kesembuhan fisik dari seorang ibu dan kesembuhan rohani dari seorang pria ketika ia mampu menyaksikan realitas sesungguhnya dari perayaan Ekaristi. Dalam permenungan ini, saya hendak mengamini bahwa Ekaristi adalah sumber daya kesembuhan. Ekaristi memiliki daya yang luar biasa untuk kehidupan kita. Jika kita senantiasa mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh, bahkan menghayati, menghidupinya, dan bersandar penuh padanya setiap saat, maka kita akan bertahan di dalam penderitaan, seperti yang dialami oleh Ayub di dalam bacaan pertama. Seluruh pasal 7 kitab Ayub memang memperlihatkan keluh kesah Ayub yang tiada hentinya kepada Tuhan. Bahkan judul perikop dari pasal 7 ini berbunyi, hidup itu berat. Tetapi sepanjang penderitaannya, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia justru tetap bersandar kepada Tuhan karena ia percaya bahwa Allah itu penuh kuasa atas seluruh hidup manusia. Dan Injil hari ini menceritakan hal yang persis sama, yaitu Yesus yang penuh kuasa menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia bahkan berjalan dari kota ke kota untuk membebaskan banyak orang dari penderitaan. Dan menurut Santo Paulus di dalam bacaan kedua, sebagai orang beriman yang telah mengalami kebaikan dan kasih Allah, semestinya kita wajib memberitakan seluruh kasih Allah yang telah kita alami. Santo Paulus mengatakan, hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Dan menariknya, di akhir dari perayaan Ekaristi, kita diutus untuk mewartakan pengalaman kasih Allah yang telah kita alami di dalam perayaan Ekaristi, baik tentang sabda yang kita dengarkan maupun tentang tubuh dan darah Kristus yang telah kita santap sebagai makanan rohani untuk kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan sekaligus mengevaluasi penghayatan kita terhadap perayaan Ekaristi.
ada beberapa remah permenungan yang bisa kita refleksikan bersama. Pertama, sebagaimana di dalam bacaan Injil yang menceritakan bahwa Yesus memiliki kuasa, maka Ekaristi pun memiliki daya yang luar biasa untuk kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani bagi kita yang mengikutinya. Asalkan kita memiliki penghayatan yang benar terhadap Ekaristi yang kita rayakan. Oleh karena itu, kita perlu melihat Ekaristi sebagai suatu panggilan dan kebutuhan rohani, sehingga kita perlu menyiapkan diri dan batin kita sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Kedua, mengikuti perayaan Ekaristi adalah suatu momen di mana kita benar-benar menyatu dengan Tuhan, karena Ekaristi memiliki daya dan kuasa untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita mengikuti Ekaristi dengan penghayatan yang benar, maka sekalipun dalam penderitaan kita tidak pernah ragu dan khawatir, karena Tuhan telah menyatu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ayub di dalam berbagai pergumulannya, ia senantiasa menyatu dengan Tuhan, sehingga ia sama sekali tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketiga, Santo Paulus mengatakan, mewartakan Injil adalah suatu keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Di akhir dari perayaan Ekaristi, imam mengatakan, pergilah kamu diutus. Pernyataan ini bukanlah suatu pernyataan biasa tanpa makna. Tetapi dengan pernyataan ini, gereja hendak menekankan bahwa perayaan Ekaristi tidak hanya berakhir di dalam gereja saja, tetapi sesudah perayaan Ekaristi, umat yang mengikutinya haruslah juga menghidupi apa yang didapatkan di dalam perayaan Ekaristi, baik tentang sabda maupun tentang tubuh dan darah Kristus yang telah menjadi santapan rohaninya. Dengan kata lain, apa yang kita dapatkan, itulah yang harus kita wartakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.